Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Istina dari Kepala UPT SMP Negeri 2 Singgahan, Kabupaten Tuban. Izinkan saya berbagi praktik baik dalam perencanaan berbasis data dengan langkah IDEM, identifikasi, eksekusi, dan monitoring evaluasi. Hasil analisis raport di tahun 2023 menunjukkan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi di UPT SMP Negeri 2 Singgahan butuh perhatian. Kalau boleh dikatakan, level yang ada di raport pendidikan, dua kompetensi tersebut masih dalam warna kuning. Sehingga kami berupaya dengan teman-teman untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada raport pendidikan di tahun 2024. Langkah yang pertama adalah identifikasi. Apa saja diidentifikasi adalah karena diidentifikasi kita akan mengerti gambaran kondisional kondisi situasi yang ada di UPT SMP Negeri 2 Singgahan. Membantu menganalisis faktor yang mempengaruhi dan menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Di langkah-langkah identifikasi, di antaranya yang pertama adalah memahami data rapor pendidikan. Saya mengajak seluruh warga UPT SMP Negeri 2 Singgahan, tenaga pendidik dan tenaga non-kependidikan untuk memahami arti apa yang ada di rapor pendidikan. Apa saja yang sudah baik di rapor pendidikan, apa yang masih butuh perbaikan di rapor pendidikan, apa yang menjadi akar masalah di rapor pendidikan, upaya apa yang bisa kita ambil di rapor pendidikan, dan memodifikasi apa yang sudah ada di Inspirasi Benahi pada platform rapor pendidikan. Yang kedua, libatkan secara partisipatif seluruh warga sekolah. Yang ketiga, perkaya data pendukung. Yang keempat adalah lakukan skala prioritas penyusunan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Langkah yang kedua adalah eksekusi. Pada saat mengeksekusi kegiatan, diantaranya pada saat kita memahamkan dalam rapor pendidikan, yang menjadi tantangan kami adalah pada saat eksplor raport, ternyata masih banyak Bapak Ibu guru dalam mengeksplor raport, khususnya pada Inspirasi Benahi, rata-rata mereka masih men-skip. Ini dapat dibuktikan pada saat saya selaku kepala sekolah menentukan kebijakan keputusan. Di antaranya saya melibatkan ke warga sekolah. Ternyata teman-teman belum memberikan respon, pendapat atau masukan. Ternyata setelah saya pelajari bersama, pelajari bareng-bareng, ternyata saya tanyakan kepada mereka, rata-rata sebagian besar pada saat Inspirasi Benahi di skip. Akhirnya langkah upaya yang saya lakukan biar pemahaman ini dapat merata di teman-teman, saya gunakan dengan menggunakan jurnal raport pendidikan, di mana pada saat inspirasi Bapak Ibu guru saya berikan jurnal untuk menuliskan apa hal yang terbaik yang bisa kita ambil dari Inspirasi Benahi. Jurnal itu selalu saya kontrol tiap minggu. Yang berikutnya, perkaya data pendukung. Data pendukung yang ada yaitu diantaranya hasil observasi penilaian kinerja di tahun 2024 yang saya cross-checkkan dengan hasil supervisi akademik.
Saya gabungkan karena di rapor pendidikan dengan akar masalah kita menemukan ternyata kita sandingkan dengan hasil observasi dan hasil supervisi, kita gabung. Akhirnya kita menemukan fokus titik prioritas apa saja yang menjadi perbaikan langkah kita, strategi kita ke depan. Yang berikutnya, dari hasil skala prioritas apa yang sudah kita temukan, akhirnya saya menggabungkan lagi dengan komunitas belajar. Di SMP Negeri 2 Singgahan sudah memiliki komunitas belajar intern dengan nama Silubar, Singgahan yang luar biasa. Komunitas ini selalu berjalan secara rutin, itu dilakukan di akhir minggu keempat di tiap bulan. Namun tidak menutup kemungkinan komunitas belajar bisa dilakukan dalam kegiatan situasional. Artinya, kalau Bapak Ibu guru menemukan suatu masalah, ide, strategi yang baik, itu akan disampaikan juga ke teman-teman. Meskipun dalam fokus diskusi grup yang bersama, dalam lingkup yang lebih kecil. Hasil praktik baik yang sudah kami lakukan terbukti di pada tahun 2024. Di mana hasil raport tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, 6 kompetensi dalam level warna hijau. Kompetensi yang melonjak paling tertinggi adalah kompetensi numerasi. Bahkan pada tahun 2023, sekolah kami mendapatkan penghargaan optimalisasi pemanfaat platform Merdeka Mengajar. Di jenjang SMP mendapatkan penghargaan terbaik pertama pada bulan Desember 2023. Berdasarkan praktik baik, kami simpulkan identifikasi, eksekusi kegiatan, dan monitoring evaluasi. 1. Kegiatan identifikasi tentang data rapor pendidikan dan data pendukung lain harus mampu dipahami oleh seluruh warga sehingga kita dapat mengambil kebijakan kebutuhan untuk perbaikan sekolah sesuai dengan fokus perbaikan baik pada kompetensi di rapor pendidikan. Yang kedua, libatkan sepenuhnya partisipatif seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, yang ketiga, monitoring evaluasi secara konsisten. Demikian praktik baik perencanaan berbasis data dengan langkah IDEM. Semoga praktik yang sudah kami lakukan dapat menjadikan contoh inspirasi untuk satuan pendidikan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswati, pengawas sekolah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMP Negeri 2 Singgahan di bawah kepemimpinan Ibu Istina yang telah melakukan upaya penggunaan rapor pendidikan untuk menyusun sebuah program dari tahun ke tahun. Dan ini terbukti bahwasanya ada kenaikan dari hasil analisa rapor di tahun 2024 yang berarti rapor 2023 semuanya naik. Bahkan untuk numerasi naiknya luar biasa. Saya berharap Bu Istina beserta teman-teman di SMP 2 jangan pernah puas dengan hasil yang sudah ada. Terus tingkatkan demi kemajuan sekolah SMP Negeri 2 Singgahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.